Ya, halo, jumpa lagi. Nah, di video kali ini saya akan bercerita tentang kastrasi. Ya, ini penampilan buah kok mentah-mentah ya? Ya memang mentah-mentah karena inilah proses kastrasi. Namun kastrasinya ini agak sedikit terlambat. Seharusnya kan eh, kita buangnya itu waktu masih bunga ya, atau bunga dompet kalau orang sini bilang ya. Tapi ini udah berbentuk buah. Karena ya namanya kebun pribadi itu rata-rata ya gini. Kita nggak ngikuti standar perkebunan ya. Sering terlupa karena banyak aktivitas. Nah, ini salah satu contoh hasil dari kastrasi ya. Jadi seluruh buah atau bunga kita buang semua. Nah, ini dia. Jadi kegunaan kastrasi ini yang paling utama adalah agar agar apa ya? Oh, maksudnya gini. Jadi kita jelaskan secara gamblang aja ya, biar nggak bingung. Jadi kalau dia misalnya gini, ini kan udah bunga. Nanti bentar lagi kan jadi buah dia. Nah, jadi kalau dia berbuah, itu otomatis pohon ini memerlukan energi untuk membesarkan buah tersebut. Tapi kalau kita buang buah itu, dia tidak terfokus membesarkan buah lagi, tapi fokus pada perkembangan badan pohon tersebut. Jadi otomatis kalau buahnya udah kita buang seperti ini, itu ketiak-ketiak pelepahnya itu bisa cepat membuka. Kalau udah ada buahnya pun dia terjepit. Nah, jadi lebih cepat dia besar daripada yang tidak dikastrasi. Jadi buat teman-teman pengusaha sawit lainnya, jangan lupa ya, kalau masih usia segini udah ada buahnya, sebaiknya jangan ditunggu besar tapi dibuang aja dulu. Karena nanti keuntungannya batang pohon sawit ini akan lebih besar dan lebih sehat dibandingkan dengan sawit-sawit yang tidak dikastrasi waktu masih kecil. Nah, ini salah satu contohnya. Kita lihat saja. Jadi buah dan pelepah itu sangat rapat sekali. Nah, jadi gimana dia mau mekar itu pelepahnya itu kalau udah ada buahnya? Nah, ya ini kalau nggak dikastrasi sampai usia 4 tahun 5 tahun ya buahnya masih segini-segini aja. Nah, jadi besarnya itu lama. Beda sama yang udah dikastrasi. Nah, kalau ada pertanyaan kapan dimulainya kastrasi ya, kita bisa mulai saat pertama kali muncul dompet ya, buah dompet ya, atau bunga dompetnya itu. Jadi nggak usah nunggu-nunggu usia tanamnya berapa, tapi kalau memang udah nampak langsung kita lakukan kastrasi. Apalagi kalau dia masih bunga itu nggak perlu pakai dodos. Jadi ada alatnya khusus, itu bisa untuk menarik gitu aja langsung lepas dia. Beda cerita kalau udah seperti ini memang harus pakai dodos. Cuman dodosnya itu dodos kecil ya. Nah, ini saya berikan contoh kalau kita semua telat melakukan kastrasi, kita gunakan dodos kecil untuk melakukan kastrasi. Namun harus berhati-hati ya. Jadi memang harus tepat sasaran, jangan sampai kena pelepah. Karena pelepah ini memang nggak kita buang sampai nanti dia usia 4 tahun. Atau yang lebih tepatnya nanti kita buat pelepah itu songgo 2 ya. Itu lebih bagus. Nah, jadi begini caranya. Kita gunakan dodos kecil. Kenapa? Karena biar memang target kita itu memang janjangannya, bukan pelepahnya ya. Kita kastrasi tapi tidak membuang pelepah. Karena pelepah ini sangat sangat diperlukan sekali ya. Semakin banyak pelepah, nanti dia fotosintesisnya itu lebih sempurna. Jadi pohonnya itu lebih sehat dan otomatis nanti batangnya pun besar. Ya, beginilah caranya, cukup sederhana ya. Karena kalau saya memang nggak nggak suka sih cara-cara yang ribet. Terus jelasinnya juga pakai bahasa pasaran biar semua orang itu paham. Nah, itu. Kalau yang dia memang
udah pintar kan, kayak orang-orang perkebunan, nggak perlu lagi kita jelasin. Kalau ini ya kita berbagi untuk yang membutuhkan saja. Nah, begini. Ini udah berbentuk buah. Sebenarnya terlambat, tapi nggak masalah. Memang nggak masalah sih. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Terus pertanyaannya nanti kapan kita berhenti melakukan kastrasi? Ya, kalau saya pribadi sih saya berhenti melakukan kastrasi usia 4 atau 5 tahun ya. Tapi yang paling utama ya kalau memang tandanannya itu udah besar atau beratnya itu udah rata-rata 5 kilo gitu. Oke, kalau gitu kita langsung lihat aja ya contoh kebun saya yang udah dilakukan kastrasi ya. Nah, ini dia. Ini dulu kita rajin lakukan kastrasi ya, makanya buahnya pun bagus dan komedelnya udah bisa ini untuk dijual. Jadi ini rata-rata komedelnya di atas 5 kilo ya. Kalau usianya ini udah hampir 5 tahun ya. Ya, 5 tahun. Oh, 5 tahun lebih kayaknya. 5 tahun lebih 2 bulanan gitulah. Nah, jadi ini dia. Memang buahnya rapat banget ini ya. Inilah bedanya bibit unggul sama bibit abal-abal. Cuman ini pelepahnya habis ini dibantai sama pemanennya ini kemarin. Nah, yang seharusnya seperti ini cara pemanenannya yang benar. Nah, ini. Jadi dia songgo 2 atau songgo 3. Jadi di bawah buah itu harus ada pelepah minimal 2. Karena pelepah ini kan sangat penting sekali untuk fotosintesis ya. Semakin banyak pelepah dia semakin sehat. Tapi bukan pelepah kering ya, artinya pelepah yang masih produktif. Nah, ini buahnya besar-besar, ini udah komodel 5 kilo ke atas nih. Jadi inilah rahasianya kalau teman-teman pengen buahnya cepat besar itu ya dilakukan kastrasi ya. Biar cepat besar, dia pelepahnya terbuka terus buahnya pun besar. Nah, seperti ini. Ini masih pendek ini. Tapi udah besar. Jadi buat teman-teman yang pengen sawitnya itu usia 4 atau 5 tahun udah bisa dijual hasil produksinya ya, kita lakukan kastrasi karena selain mempercepat besarnya buah, kualitas pohonnya itu juga lebih baik atau batangnya itu lebih besar. Dan yang paling penting buat teman-teman semua, ikuti standar perawatan sawit itu ya yang maksimal lah, tentang pemupukannya, perawatannya, dan cara pemanenannya itu semua kita lakukan dengan baik. Ini semua ya berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, bukan pengalaman dari yang lain-lain, karena memang ini analisa dari perkebunan kita sendiri. Oke ya, mantap ya. Oke, sukses selalu buat para petani sawit. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat buat kalian semua, jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sekian, terima kasih.